Terlebih dahulu seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan yang telah kita kerjakan, khususnya selama di bulan Ramadan, sehingga selesai Ramadan ini kita digolongkan termasuk minal a'idin wal faizin, golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang beruntung membawa pahala yang banyak. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan dan kekeliruan yang pernah saya lakukan selama berkomunikasi dan berinteraksi dengan jemaah semuanya. Alhamdulillah, setelah momentum Idul Fitri kita lewati, barangkali ada yang mudik ke kampung halamannya. Alhamdulillah selamat bisa bertemu kembali, beraktivitas rutin bekerja di PT SRI dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka kali kita lanjutkan kembali seperti biasa di Kamis pekan ketiga. Kita akan membahas tema tentang akhlak dan adab. Judul yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu di Kamis pertama bulan Ramadan membahas tentang al-khauf. Al-khauf yaitu sikap mental di mana hati ada rasa gentar karena melihat dan mendengar sesuatu yang bisa membahayakan diri. Dalam hal ini yang menjadi rasa takut itu adalah murka dan adab yang Allah ancamkan kepada kita ketika kita melampaui batas dalam melanggar aturannya. Maka orang yang beriman dasarnya adalah rasa cinta kepada Allah, bukan saja punya rasa takut gentar dengan ancaman Allah, tetapi juga ada sisi yang lain, yakni berharap akan rahmat Allah. Namanya roja. Roja itu berharap akan rahmat Allah. Nah, orang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Nah, cintanya ini melahirkan rasa takut akan murkanya dan juga melahirkan rasa berharap akan rahmatnya. Maka al-khauf dan roja ini ibarat dua sayap yang dimiliki oleh orang beriman. Ketika hendak terbang menuju kehadirat Allah jiwanya, maka dua sayap itu tidak akan pernah terpisah. Dua-duanya sangat dibutuhkan. Nah, kita akan membahas tentang sisi sayap kanan yang namanya roja, sisi sayap kiri namanya al-khauf. Roja berharap akan rahmat Allah. Rahmat Allah itu isinya satu, pertolongan Allah, yang kedua pemeliharaan nikmat, yang ketiga adalah ampunan. Tiga hal inilah yang kita harapkan. Nah, orang yang mengharap rahmat Allah dari tiga hal tadi tentu bukan hanya sekedar angan-angan, karena angan-angan dengan harapan beda. Kalau harapan itu menanti sesuatu yang disenangi setelah berupaya untuk memenuhi syaratnya. Sedangkan angan-angan menanti sesuatu yang disenangi tidak ada upaya untuk memenuhi syarat. Ya. Bapak ingin punya banyak duit, pengen punya banyak duit, kerja kagak, warisan gak punya, nanti tabungan di rekening kagak ada, kira-kira itu berharap apa berangan? Ketiban bulan, ketiban bintang dari langit, hanya berharap berangan-angan.
Senanti yang disenangi, kapan ya hoki ini berpihak pada diri saya begini. Ai kerja kagak, warisan kagak ada, rekening di tabungan kagak ada. Kagak ada duitnya. Berharap jadi orang yang banyak duit dan lain sebagainya. Itu kan angan-angan. Tapi kalau kerjanya sudah sungguh-sungguh, nabung di rekening bank itu rajin, kebetulan sedikit banyak ada warisan dari orang tua. Berharap ya Allah kapan punya rezeki yang banyak. Kan gampang, tinggal baca surat. Surat apa? Satu surat tanah, nanti Pak, surat rekening, slip gajian, gitu kan? Ya ini Pak pengen berharap baca surat apa? Mau Yasin 500 balik juga ya kalau ada ikhtiar mah disebut angan-angan, betul nggak? Gitu. Itu bedanya berharap dengan berangan-angan. Jadi gini Pak maksudnya, kita berharap rahmat Allah, tapi dosa kita lakukan dengan sengaja dan terbiasa. Nah ini kan sama aja ngejek Pak. Gitu. Orang ahli maksiat dia bilang, gua ahli maksiat juga karena takdir Tuhan. Tuhan sudah nyiptain saya begini. Tetap aja gua mau berharap sama Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa saya. Tapi dosanya dikerjain. Nah kira-kira itu harapan apa angan-angan Pak? Angan-angan. Disuruh sholat enggak, suruh puasa nggak mau. Sama aja itu. Ejek angan-angan. Nah berharap itu enggak. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, orang walaupun ahli maksiat, ketika dalam hatinya iman yang masih ada Pak, itu pasti punya sifat roja, sifat berharap akan rahmat Allah. Kapan? Ketika dia menyadari akan kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu dia berhenti. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim." Wahai katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, ahli maksiat, bergelimang dengan kezaliman dan dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ustaz, Allah mengampuni semua dosa. Katanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa itu? Syirik. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan 2 kali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain atas orang yang lain. Tapi di sini orang yang melampaui batas semua dosanya diampuni, termasuk dosa syirik. Iya. Lalu di surat An-Nisa 2 ayat tadi kata Allah gak diampuni dosa. Dosa syirik yang mana? Dosa syirik yang dibawa mati dan belum bertobat. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik di dunia, dia tidak bertobat sebelum meninggal dunianya, dosa syirik yang dibawa mati, maka tidak akan diampuni. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Rasulullah begini, apa? Kata Rasulullah begini, ya ibadi, dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya ibadi, wahai hambaku, kalau seandainya kamu melakukan dosa, maka kamu berdoa, thumma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma fika wa la ubali. Wahai hambaku, wahai anak Adam, seandainya kamu punya dosa sepenuh langit dan bumi, lalu kamu berdoa kepadaku,
berharap akan rahmat dan ampunanku, aku akan ampuni dosamu, aku gak peduli banyak sedikit. Terus kata Rasulullah SAW dilanjutkan dalam ayat tadi, dalam hadis tadi, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau annaka dunubuka, kalau seandainya dosamu, lau anna balagta dunubuka, balagat dunubuka ananas samai, kalau seandainya dosamu itu melampaui sampai sepenuh kolom langit, ananas samai. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni semua dosamu, aku gak peduli mau banyak mau sedikit. Terus kata Rasulullah dalam hadis qudsi tadi, Allah berfirman, ya benar Adam, lau ataitani bikrobil ardi dunuban, kalau seandainya kamu mendatangi aku, menemui aku dengan sepenuh bumi, dunuban al khataya, dosa maupun kesalahan, ghafartu laka ma lam yusyrik bi syai'an, selagi engkau tidak musyrik, tidak menyekutukan aku dengan satu apa. Jadi kalau dosa syiriknya dibawa mati, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini berharap akan rahmat Allah sekalipun melampaui batas. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita tuh nggak boleh memvonis orang dia tidak diterima taubatnya karena terlalu banyak dosanya. Kita nggak boleh memvonis orang masuk neraka karena dia terlalu banyak dosanya. Kenapa? Yang masukin surga neraka Allah, bukan amal kita. Ya. Nah, yang memvonis masuk surga dan neraka Allah, bukan karena kesolihan kita. Maka oleh karena itu berikanlah harapan kepada orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya. Berikan jalan dan harapan kepada dia supaya dia mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah hamba Allah, Pak. Kita bisa beriman saja karena izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Jangan dan tak ada satupun jiwa yang bisa beriman kepada Allah melainkan karena izin Allah. Gitu ya. Jadi kita beriman saja karena izin Allah, dan kita bisa melaksanakan amal ketaatan pun karena pertolongan Allah. Ya. Jadi ketika kita sudah sampai pada titik ini, jangan pernah merasa diri kita mulia. Jadi terkadang mohon maaf, kita baru hijrah, lalu kita semangat melakukan amal kebajikan, kita semangat dalam amal ketaatan. Ketika sudah sampai kepada titik di mana kita merasa diri kita sudah menjadi orang baik, melihat orang yang tidak sebaik kita, terkadang hati kita muncul rasa ujub, naudzubillah min dzalik. Sehingga memandang orang yang tidak selevel dengan amal kita dianggap salah, gak bagus. Jangan begitu, ya. Kita harus sadar kita bisa begini itu bukan karena hanya semata-mata kemauan kita, tapi karena ada izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis kata Rasulullah gini, kalau seandainya orang mukmin tahu, lau ya'lamul mukmin, kalau seandainya mukmin tahu akan bi'uqubatihi, dengan dahsyatnya azab dan siksaan Allah, ma tami'a bi jannati, maka orang beriman itu tidak akan berharap, tidak akan bisa berharap masuk surga. Kenapa? Karena tidak bisa kita selamat dari neraka hanya mengandalkan amal, ya. Terus kata Rasulullah, lau ya'lamul kafir, kalau seandainya orang kafir tahu bijannatihi, dengan surganya Allah, maqanata, maka tidak akan pernah berputus asa,
bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Jadi di sini ada pelajaran, Pak. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah sudah menjadi orang beriman, sudah semangat beramal taat, maka yang menjadi prioritas itu rasa takutnya dulu. Ya Allah, saya ini sudah semangat sholat 45 waktu, udah berjamaah, disiplin, rutin. Sholat sunnahnya dilasimkan, berbuat maksiatnya udah dijauhkan. Ya Allah, terima amal saya. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwa takut kepada Allah bukan takut siksanya aja, tapi takut amalnya kagak diterima. Jauhkan saya dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah bimbingnya begitu. Bukan wa adkhilnal jannah, masukkan saya ke surga. Tapi apa? Wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa neraka. Allah kasih bimbingan kedua itu begitu, bukan wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke surga. Surga mah gampang, yang penting jangan dulu terkena siksa neraka itu, Pak. Ya. Sebab orang yang beriman bertauhid itu pasti akan masuk surga. Cuma gak dijamin selamat dari neraka. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang paling terakhir masuk surga, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jangan sampai kita masuk surga tapi jadi alumnus jahanam, begitu, Pak. Maksudnya begitu, ya. Semuanya ahli tauhid ini akan masuk surga, tapi ada yang mampir dulu ke mana? Ke jahanam, setingkat dengan dosanya. Nauzubillah min. Makanya dalam doanya bukan wa adkhilnal jannah wa qina adzabannar, ya. Orang yang diselamatkan dari surga dimasukkan selamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga orang tertentu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa neraka lalu dimasukkan ke surga, itu orang beruntung. Tapi dimasukkan ke surga enggak selamat dari neraka, rugi, Pak. Gitu. Nah, di sini jangan dirahmati Allah, maka orang beriman itu harus lebih prioritas takutnya dulu. Nah, orang kafir, orang zalim prioritasnya adalah berharap dulu kepada rahmat Allah. Gitu. Supaya apa? Supaya dia itu optimis dalam bertobatnya. Kadang orang itu, mohon maaf Pak, karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bercerita kepada sahabat, dulu ada orang Bani Israel yang sudah bunuh 99 orang. Dia pengen bertobat, Pak. Dia pengen bertobat bukan karena takut azab Allah, tapi berharap rahmat Allahnya dulu. Barangkali masih ada celah dan kesempatan saya menjadi orang baik, begitu. Ya. Maka dia nanya, Pak, ke ahli ibadah di Kanisa. Kanisa itu gereja kalau sekarang. Saya udah 99 orang saya bunuh. Saya kira-kira masih bisa diampuni oleh Tuhan enggak? Ahli ibadah ini kurang ilmu, dia langsung menjawabnya nyeletuk. Aduh, dosa kamu banyak kan 99 mah. Dosa bunuh satu orang aja wajib dikisos, apalagi 99. Bukan dikisos lagi, cincang kali ya. Gitu. Gak ada kesempatan kayaknya kan kamu bawa 99 itu. Gak kebangetan sih. Lah akhirnya kan nafsunya terdorong lagi. Sialan nih orang nih. Terus kali aja 100. Langsung ditampol, Pak. Terus kali aja itu 100 dah. Kalau gak ada kesempatan Pak, dihajar, Pak. Ditampol mati seketika. 100 gitu. Tapi hati nuraninya itu masih, ya seorang hamba Allah masih nyari Allah, Pak. Masih berharap kepada Allah. Ya, rasa takutnya belum itu, Pak. Mana buktinya? Orang masih dihajar juga itu, tapi dia masih punya rasa harap kepada Allah. Akhirnya dia berjalan lagi. Ketemulah orang alim, ya, pengikut Nabi Isa yang masih benar gitu. Dia nanya, kalau kata kita, nah apa Mang? Saya dosanya udah kebangetan. Memang dosanya apa? Saya udah membunuh 100 orang. Yang satu barusan.
ahli ibadah lagi. Saya masih bisa diterima tobatnya enggak? Apa jawaban orang alim? Makanya bisa beda Pak, ahli ibadah dan orang alim itu ya. Kalau ahli ibadah merasa dirinya mulia, lihat orang lain menerima dosa sepertinya hina. Tapi kalau orang alim melihat orang yang banyak dosanya, dia akan berapa kali lebih mulia dari saya. Dan dia tahu bagaimana memberikan harapan orang untuk menjadi orang baik. Kata dia apa? Siapa yang menghalangi antara taubatmu dengan Allah? Ada. Allah akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya karena kamu hamba Allah, bukan hamba saya. Terus bagaimana saya bisa bertaubat dengan benar? Nah, kamu sekarang tinggalin aja daerah ini. Kamu pergi ke daerah kamu, di situ adalah orang-orang ahli ibadah. Bergaulah dengan mereka. Nanti kamu akan ke bawah ahli ibadah. Dan ceritanya dia di perjalanan mati ya. Diperbutin oleh malaikat. Malaikat azab sama malaikat rahmat. Akhirnya kata malaikat yang satunya yang jadi wasit, udah usah ribut, ukur Pak. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan daripada tempat berangkat. Akhirnya malaikat rahmat menang Pak, ini jatah saya. Amalnya belum Pak, tapi karena hatinya berharap rahmat Allah, Allah memenangkan malaikat rahmat. Apa dalam hadis tadi? Allah lipatkan Pak, jarak tujuan dengan jarak berangkat. Bedanya sejengkal. Diukur sama malaikat lebih dekat ke tempat tujuan daripada tempat berangkat. Kenapa? Dia berharap rahmat Allah. Maka oleh Allah dilipat itu budi. Lebih dekat ke tempat tujuan bertobat. Tobatnya belum, ibadahnya belum, dosanya tadi masih 100, tapi oleh Allah diampuni dosanya. Maka kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Nah ini berharap akan rahmat Allah. Apa landasannya kita berharap dengan rahmat Allah? Satu, kita paham bahwa kita sebagai manusia itu didesain oleh Allah makhluk yang bisa berdosa. Itu yang harus kita jadikan pemahaman. Allah mendesain kita makhluk yang bisa berdosa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Lau annakum tudzibun, laula annakum tudzibun, la dhahaba bikum, thumma la ja'a biqaumin akhar yudzibuna fayastaghfirullah fayaghfirullah." Kalau seandainya kalian itu tidak pernah berdosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Jadi serba salah Pak. Melampaui batas dalam dosa Allah akan membinasakan, menyiksanya. Kagak pernah berdosa pun Allah akan hapus kita dari peta bumi. Gak ada manusia lagi. Kenapa? Udah gak ada yang berdosa. Dulu ketika Nabi Adam diiklankan oleh Allah kepada malaikat akan menjadi penghuni bumi, kata malaikat gak perlu ya Allah. Kalau memang ini diibadah di muka bumi, udah aja kami sebagai makhluk yang pasti selalu bertasbih mensucikan Engkau, gak pernah berdosa. Oleh Allah kan ditolak Pak. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Bukan masalah nggak berdosanya, justru mau nyiptain kamu berdosa. Maka kalau manusia nggak bisa berdosa, Allah akan hapus lagi, bikin lagi makhluk yang bisa berdosa. Gitu. Tapi jangan jadi dalil ya. Dalam hadis riwayat Muslim itu berdosa biasa. Akhirnya menyepelekan dosa. Jangan. Ya. Maksudnya apa? Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk yang bisa berdosa. Desainnya memang seperti itu. Tapi Allah tuh berharap fayastaghfirunallah. Hamba yang berdosa tadi mau minta ampun kepada Allah. Yang Allah suka itu minta ampunnya itu Pak, bukan berdosanya. Itu maksudnya. Nah saya mau tanya, Bapak minta ampun kepada Allah berapa kali sehari semalam? Kalau Bapak sehari semalam seperti yang dilakukan Rasul 100 kali, itu Allah tuh cinta ya dengan istighfarnya, bukan dengan dosanya. Ya, maka jangan jadi dalil. Nah, terus kata Rasulullah, la dhahaba bikum.
pasti Allah akan membinasakan kalian dan Allah akan mendatangkan makhluk baru yang bisa berdosa. Nabi Adam aja Pak baru diciptakan belum beramal disuruh masuk surga oleh Allah, diuji jangan mendekati pohon yang dilarang bagi makan buahnya. Kenyataannya apa? Makan juga. Akhirnya apa? Fa'asa Adamu rabbahu waghfara. Wa'asa Adamu rabbahu faghfara. Adam itu maksiat kepada Tuhannya dan melampaui batas. Thumma jatabahu alaihi thumma jatabahu fataba alaihi wa hada. Surah Toha. Adam maksiat kepada Tuhannya, lalu Tuhan memilih dia. Lalu dia bertobat dan dia diberi petunjuk. Jadi Nabi Adam juga melakukan dosa. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Musa itu pernah debat sama Nabi Adam. Debatnya di mana? Wahai ayahanda Adam, gara-gara ayahanda dosa, kami harus menanggung susah payahnya di dunia. Bahasa nanti benernya, gara-gara mana aing apa-apakan gitu ya. Baru gawe di SRI begitu Pak. Ya, coba di surga. Gak usah kerja di SRI, pengen makan enak, bener gak? Bener. Nah, gak usah lembur. Nah, udah di surga mah. Fakula minha haitsu syi'tum. Makan oleh kalian berdua semaunya. Bener gak? Gunakan tuh. Gara-gara Anda berdosa, wahai ayahanda, kami semua keturunan Anda harus menanggung susah payah ini. Apa kata Nabi Adam? Wahai anakku, kenapa kamu mendebat aku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan dan sebelum Allah menciptakan aku? Gitu kata Nabi Adam begitu. Itu harusnya dari Bukhari itu Pak. Nabi Musa berani juga itu mendebat Nabi Adamnya. Gitu. Jadi jangan nyalahin orang Pak karena dosa orang, gitu ya. Nah, jadi memang kita ini didesain makhluk berdosa. Yang kedua, Allah itu tidak akan membebani satu jiwa dengan ujian dan perintah di luar batas kemampuan. Ya Pak. Ya. Jadi kalau orang lain diuji dengan keburukan, kita jangan pernah merasa bangga karena kita gak diuji seperti itu. Justru kita merasa takut Pak. Ya Allah jangan aku sampai diuji seperti dia gitu. Nauzubillahimin. Ya. Jangan kita merasa puas Pak dengan keburukan yang diderita oleh orang. Baik keburukan yang sifatnya bencana alam maupun bencana iman. Gitu. Kita malah berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia diberi kesehatan lagi, mudah-mudahan dia diberi hidayah. Ya Allah jauhkan saya dari keburukan itu. Gitu jangan. Kenapa? Dalam hadis kata Rasul, kalau kamu bangga dengan ujian yang diberikan pada orang, boleh jadi Allah akan memberikan ujian kepada kamu lebih dari orang itu. Nauzubillahimin. Jangan sampai hilang. Ya. Gitu. Kita sebanyak berdoa. Ya. Gitu. Nah, itu bersifat roja yang harus tertanam dalam hati kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada tema tadi, judul tadi, bahwa orang beriman itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan cintanya melahirkan sayap dirinya sifat khauf, takut akan siksa yang Allah ancam, takut amalnya tidak diterima meskipun kita sudah sungguh-sungguh. Yang kedua, sayap kita yang kanan kita ini harus ada sifat roja, berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa orang yang berharap dengan rahmat kasih sayang Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka berbuat baiklah sambil berharap kepada Allah akan rahmatnya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya. Ketika kita dalam keadaan sakit, maka lebih prioritas kita berharap rahmat Allah. Ketika kita sehat, berharap rahmat Allah, maka takut kepada Allah lebih dominan daripada berharap rahmat Allah. Di Bapak lagi sehat ya, bisa melakukan aktivitas kerja, bisa ibadah, gitu. Maka berharaplah ya Allah, takutlah kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya
diberikan sakit yang dengan sakit itu saya nggak bisa lagi ibadah seperti ini. Gitu Pak. Ya Allah, dengan sehatnya ini ya Allah, jangan Engkau berikan kami ujian. Dengan ujian itu sehingga iman kami bisa lepas dari hati kami. Itu jangan begitu. Ketika kita sakit, kita banyak berharap kepada Allah. Ya Allah, saya udah nggak bisa apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Hanya kasih sayangmu saja yang kuharapkan. Dengan sakitnya ini, ya Allah berikan saya kesempatan untuk bisa tetap beribadah. Dengan sakitnya ini, ya Allah, saya ingin tetap merasakan nikmat dengan rezeki yang Kau berikan. Kenapa? Kau nggak bisa apa-apa. Itu prioritasnya ya. Tetapi keduanya harus tetap seimbang berjalan. Seperti burung. Kalau burung ingin miring, maka sayap yang kiri ketika miring ke kiri, sayap kiri harus diam, sayap kanan yang harus gerak. Betul nggak? Ketika mau belok kanan, sayap kanan lebih banyak diamnya, sayap kiri harus lebih banyak geraknya. Tapi kalau ingin terbang lurus, kedua-duanya harus seimbang. Insya Allah. Itulah sikap mental, akhlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.